menjadikan buku anak sebagai media informasi dan edukasi. Tanggal 29 September 2025, bertempat di Aula Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diadakan bedah buku anak berjudul Cepat Sembuh Ciko. Buku ini mulai saya tulis sejak tahun 2024 dan telah diluncurkan oleh Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, pada tanggal 10 April 2025 di Taman Budaya Gerson Poik, Kupang. Sebagai informasi, buku tersebut merupakan hasil dari sebuah proyek kolaborasi antara OHCC Universitas Udayana dengan OHW, sebuah NGO internasional, dan pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Kesehatan. Ada seleksi yang dilakukan oleh panitia dan saya mendapat kesempatan sebagai penulis terpilih untuk proyek kampanye edukasi perlindungan satwa liar dan pencegahan penyakit yang bersumber dari hewan tersebut. Sesungguhnya ada banyak poin yang mengemuka dalam diskusi itu. Namun satu hal yang menurut saya penting untuk dicatat, yakni peran buku anak sebagai media informasi dan edukasi yang efisien, dalam arti dapat menarik, menghibur, dan di saat yang sama dapat membuka atau menambah wawasan pembaca, terutama anak-anak, terhadap topik tertentu yang diangkat. Kesimpulan di atas saya dasarkan pada pernyataan dari dua narasumber yang dihadirkan panitia. Pertama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Retnawati, yang hadir mewakili Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis. Sebagai perwakilan pihak penerbit, Dr. Retnawati memaparkan bahwa hadirnya buku ini berawal dari kasus rabies yang ada di NTT, termasuk di Kota Kupang. Menurutnya, data yang ada menunjukkan kasus gigitan binatang peliharaan itu cukup besar, termasuk terhadap anak-anak di bawah 5 tahun. Kemudian kami bekerja sama dengan Udayana, bagaimana ya membuat suatu karya yang mempercepat atau mempermudah anak-anak itu bisa memahami. Karena pada dasarnya anak-anak itu kan penyayang binatang, tapi dia tidak tahu risiko-risiko yang dimunculkan apabila dia berdekatan dengan binatang-binatang itu. Maka muncullah buku Cepat Sembuh Ciko ini, katanya. Saya juga menceritakan ini kepada cucu saya. Ini cukup berkesan karena memang kandungan yang saya lihat, apa yang diinginkan oleh Dinas Kesehatan untuk menyampaikan pesan ini sudah termuat. Lanjut Dr. Retnawati yang menegaskan bahwa ada muatan informasi dan nilai edukasi yang dititipkan dalam buku tersebut. Narasumber lainnya yakni Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ral Heri Budiono, yang mengakui bahwa menulis buku anak itu tidak mudah karena pesan-pesan yang mau disampaikan harus dikemas sedemikian rupa agar sesuai dengan sasaran pembaca, yakni anak-anak. Membuat cerita anak itu susah. Bagaimana mengkomposisi kalimat, bagaimana memilih kata dan disusun menjadi satu kalimat dengan berciri khas, atau dengan mempertimbangkan siapa calon pembaca kita. Itu tidak mudah, ujarnya. Sekalipun demikian, Heri Budiono mengakui bahwa buku anak dapat menjadi salah satu media yang tepat untuk mengedukasi anak-anak, sebab di dalamnya dapat dimasukkan unsur STEAM, yakni sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Unsur-unsur yang sangat penting bagi perkembangan anak-anak dan dapat menjadi bekal masa depannya. Saat menulis buku Cepat Sembuh Ciko, muatan informasi dan nilai edukasi tentu tidak luput dari perhatian saya. Mulai dari riset awal
termasuk konsultasi dengan tim ahli yang disediakan oleh panitia seleksi, diskusi dengan tim editor, penerjemah, dan ilustrator. Sebagai informasi, buku ini terbit trilingual, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Melayu Kupang. Sampai pada proses finalisasi draft buku, saya berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengakomodir poin-poin yang dititipkan panitia. Ini tentu berpusat pada informasi dan edukasi seputar rabies yang menjadi tema utama dalam proyek tersebut. Secara teknis, saya membagi informasi-informasi tersebut ke dalam 2 ruang, yakni jalan ceritanya sendiri dan halaman khusus, yakni Tahukah Kamu, berisi informasi edukatif di bagian akhir dari buku tersebut. Narasi di atas membawa saya kepada apa yang pernah dikatakan Budi Dharma dalam buku esainya Soliloquy 2020, bahwa sastra memang karya tulis, akan tetapi yang penting bukan tulisannya, melainkan yang ada di dalamnya. Pertanyaannya, apa yang ada di dalam sebuah karya sastra? Bisa jadi informasi-informasi penting dan nilai-nilai edukasi, selain berbagai aspek atau nomenklatur lainnya. Setidaknya, hal itu yang saya alami dalam karya dan diskusi buku Cepat Sembuh